Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas muatan mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi ini untuk siswa kelas 6 sebagaimana terdapat di dalam buku tema 1. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Berikut ini akan saya sampaikan pengertian dari perkembangbiakan generatif. 1. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, atau dikenal juga dengan perkembangbiakan dengan cara menanam biji. Karena di sini memerlukan biji, maka perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan berbunga. Berikut ini saya tampilkan bagian bunga sempurna. 1. Benang sari. Kita lihat ini. Yang kedua, putih. Yang ketiga, mahkota. Ini bagian bunga yang paling indah. 4. Kelopak bunga. Kita lihat ini. Sebelum mahkota mekar, dilindungi dulu oleh kelopak bunga. Yang kelima, dasar bunga. Ini. Yang keenam, tangkai bunga yang menghubungkan ranting dengan bunga. Sahabat MHG, kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan perkembangbiakan generatif. Yang perlu diingat di sini, 1. Alat perkawinan pada bunga yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Kita lihat kembali gambarnya. Di sini kita lihat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih nih sebagai alat kelamin betina. 2. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan, sedangkan kepala putih adalah sel kelamin betina. Kita lihat kembali gambarnya. Nah, serbuk sari ada di sini di dalam kepala sari. Ini sebagai sel kelamin jantan, dan ini kepala putih sebagai sel kelamin betina. Berikutnya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Kita lihat kembali gambarnya. Jika serbuk sari yang ada di kepala sari ini jatuh di kepala putih, itulah yang dikatakan dengan peristiwa penyerbukan. Pembahasan yang kelima, penyebab jatuhnya serbuk sari di kepala putih, misalnya serangga seperti kupu-kupu, lebah, angin, air, bahkan manusia juga bisa membantu terjadinya penyerbukan. Yang keenam, pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi di sini setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi yang namanya pembuahan. Nah, setelah pembuahan, maka akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot ini sel telur yang telah dibuahi oleh sel kelamin jantan dan akhirnya menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Nah, setelah terjadi pembuahan, maka yang terjadi pada bunga tersebut akan layu. Sahabat MHG, berikut ini saya tampilkan jenis-jenis penyerbukan. Kita lihat gambar. Di sini ada 4 jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Mari kita pahami masing-masing penyerbukan. Penyerbukan sendiri apabila serbuk sari
jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kita lihat gambarnya. Yang ini penyerbukan sendiri. Jadi apabila serbuk sari yang ada di kepala sari ini jatuh di kepala putik bunga itu sendiri, maka dikatakan penyerbukan sendiri. 2. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih satu pohon. Kita lihat gambarnya. Yang ini penyerbukan tetangga. Jadi apabila serbuk sari yang terdapat di bunga sebelah kiri ini jatuh di kepala putik pada bunga yang di sebelah kanan tetapi masih satu pohon, dikatakan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang jenisnya sama. Kita lihat gambarnya. Penyerbukan silang ini. Serbuk sari yang ada pada bunga sebelah kiri ini jatuh di kepala putik bunga lain, jenisnya sama, tapi pohonnya berbeda. Itu namanya penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain yang jenisnya berbeda. Kita lihat kembali gambarnya, penyerbukan bastar ini. Jadi apabila serbuk sari yang ada di bunga sebelah kiri ini jatuh di kepala putik bunga sebelah kanan, kita lihat jenisnya berbeda, maka itu dikatakan penyerbukan bastar. Sahabat MHG, tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab terjadinya penyerbukan bisa berupa serangga seperti lebah, kupu-kupu, juga disebabkan oleh angin bisa, oleh air, bahkan oleh manusia. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat perbedaan penyerbukan yang dibantu oleh serangga dan angin. Jika penyerbukan dibantu oleh serangga seperti lebah, kupu-kupu, maka ciri-ciri pada bunganya besar, mempunyai aroma yang khas, warnanya mencolok, serbuk sarinya sedikit. Sedangkan jika penyerbukannya dibantu oleh angin, akan terjadi sebaliknya. Bunganya kecil, tidak berbau, warnanya polos, serbuk sari banyak dan ringan. Sahabat MHG, pembahasan berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Jadi, penyerbukan yang dibantu manusia. Nah, manusia juga bisa membantu terjadinya penyerbukan apabila terdapat pada tumbuhan yang berkelamin tunggal. Misalnya salak dan vanili. Demikian sahabat MHG, materi tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.